بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu esensi dari perjalanan hidup kita ini adalah mampu menenangkan hati, membaguskan cara berpikir, dan ini menjadi kolaborasi dalam perjalanan hidup kita. Ada orang pandai berpikir baik, tapi hatinya selalu diliputi dengan rasa cemas. Ada orang berharap bisa lebih tenang melewati hidup, tapi mungkin dia tergesa-gesa dalam perjalanan hidupnya sehingga cara berpikirnya menjadi sulit. Keseimbangan inilah yang mau kita cari sehingga kehidupan kita ini akan terus didampingi oleh rasa tunduk kepada Allah, selalu merasa dilindungi oleh Allah, dan kita meyakini bahwa apapun usaha yang sudah kita lewati dalam kehidupan ini, pasti Allah memberikan hasil yang berkah, yang sempurna. Apalagi perjalanan itu kita lewati dengan tidak mengingkari semua perintah Allah. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pula lah sebenarnya yang disebut di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Jadi pada ayat ini Allah memberi instrumen keimanan itu. Jadi keimanan ini kan menjadi pondasi yang paling
sensitif. Orang beriman itu dia pandai merancang semua perjalanan hidupnya, bukan hanya karena kemampuan membangun strategi di dalam akal, tapi dia juga tahu ada keizinan Allah, ada keridhaan Allah, ada kemudahan yang Allah berikan, sehingga semua itu akan sangat bergantung kepada kemampuan meyakini bahwa sehebat-hebatnya perjalanan hidup, kalau sudah mendapat ridha Allah, yang sedikit tidak akan membuat sulit, yang banyak tidak akan membuat kita lahir kesombongan. Ayat tadi menyebutkan bahwa ya orang-orang beriman itu, wahai orang-orang beriman, ya, dan hatinya menjadi tenang karena mengingat Allah. Wa tatma'innu qulubuhum ala bizikrillah. Jadi hati yang tenang ini memang menjadi kata kunci. Sama kalau kita mau lihat juga surah Toha 25 sampai 28 misalnya. Ketika ayat ini sebenarnya salah satu doa yang disebutkan oleh Nabi Musa ketika Nabi Musa diperintah Allah untuk menghadapi Fir'aun. Tapi Nabi Musa tidak meminta kepada Allah agar tubuhnya menjadi kuat, tidak akan terbunuh. Tapi permintaannya adalah qala rabbi shrahli sadri. Ya Allah, berikan ringan hati saya. Sama seperti ayat tadi itu. Jadi cemas dan gelisah ini sebenarnya potensi seseorang tidak berhasil mengelola dirinya dengan baik. Maka nanti kita harus pandai melihat bagaimana cara kita melewati diri, melewati perjalanan hidup dengan tidak mendapati kesulitan melewati cemas dan gelisah itu. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bizikrillah ini maknanya bukan hanya tentang menyebutkan zikir. Jadi zikir yang disebutkan itu misalnya la ilaha illallah atau hasbunallah. Ini instrumental saja. Tapi akadnya ada di dalam hati. Bila engkau sudah berani menyebut la ilaha illallah, berarti semua nomenklatur hidup ini hasil dan caranya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Manusia pandai merancang, tapi hasil pasti Allah yang tentukan. Ada orang dia sudah berburuk sangka karena makanan yang disaji tidak sesuai dengan ekspektasinya. Lalu dia makan dengan uring-uringan. Tapi karena Allah ridho atas makanan yang dia makan, mungkin makanan itu tidak menyempurnakan lezat dalam lidah, tapi Allah seimbangkan kesehatan dalam dirinya. Sehingga dia sering lupa bahwa dengan memakan makanan yang kelihatan tidak mewah, tapi Allah masih memantapkan kesehatan sampai di umurnya yang paling tua. Manusia cemas karena kurangnya rasa bergantung kepada Allah. Jadi ini sebenarnya masalahnya. Kalau bergantung kepada Allah sebagai value, nilai, maka sesungguhnya semua ini akan dijalani dengan, meskipun ada masalah, tapi akan dijalani dengan cukup ringan. Orang bilang, kenapa hidupmu gitu-gitu aja, padahal engkau sudah bekerja belasan tahun. Nah, kasih tahu sama orang yang bilang begitu, hidup saya yang gini-gini aja justru membuat saya ringan. Ada yang saya tak miliki, karena saya tak memilikinya, saya tidak mempertanggungjawabkannya. Jadi itu yang harus dipahami. Maka kecemasan itu sebenarnya datang karena kita tidak baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bergantung dengan total kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu mencemaskan sesuatu yang belum terjadi. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah, di dalam Al-Baqarah juga Allah sebutkan ya, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Jadi kata Allah, nanti kau akan diberi ujian ya. Apa ujiannya? Khauf, rasa takut. Jadi rasa takut ini ekspektasi dari cemas tadi itu. Apa yang ditakutkan? Hal-hal yang futurolog. Takut menjadi orang miskin, takut besok tidak lagi sehat, takut mati, takut menjadi orang yang tidak dikenal banyak orang. Padahal semua yang terjadi kepada diri kita secara rahasia, Allah sebenarnya memberi kemudahan kepada diri kita. Ya, saya tidak terkenal seperti Anda, dia nggak paham. Ternyata jadi orang terkenal juga sulit. Kemana-mana dia ribet, kira-kira begitu. Dia suka lupa kalau ada yang tidak sempurna kelihatan di dirinya,
Allah seimbangkan dengan kemudahan yang Allah beri kepada dirinya. Inilah secara filosofi kenapa di dalam surah Al-Asr itu Allah ulangi itu, fa inna ma'al usri yusra. Kalau kau anggap sulit dalam hidupmu pada satu perjalanan, maka sesungguhnya yang sulit itu secara simbiosis yang mutualis Allah iringi dengan hal-hal yang mudah. Ada orang pening, banyak sekali masalahnya. Lalu akhirnya dia bilang, saya stres, pening, capek, saya mau tidur. Akhirnya Allah beri tidur yang lelap karena saking ribetnya memikirkan banyak hal. Dia lupa bahwa ternyata sudah banyak orang yang tidak pandai lagi mendapati tidur yang nyenyak. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ditanya, sebenarnya bagaimana cara menghilangkan rasa cemas? Yang pertama adalah pahami tempat bergantung kita bukan makhluk. Bukan manusia, bukan orang, bukan tujuan keduniaan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada diri kita, wahai diri, kemampuanmu hanya berusaha. Kemampuanmu hanya berikhtiar. Bila akalmu memikirkan, merancang, mengerjakan, kerjakanlah. Tapi setelahnya, faiza azamta fatawakkal 'alallah. Tawakal kepada Allah itu bukan sesuatu yang berhenti. Tawakal itu bukan defensif, tawakal itu ofensif. Orang yang tawakal itu pandai merancang diri untuk meyakini bahwa apapun hasil, bila tidak sesuai dengan ekspektasi logik, maka hati harus pandai merancang kegembiraannya, hati harus pandai merancang ketenangannya. Inilah yang disebut ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Maka orang yang berzikir itu harusnya dia pandai menentramkan hatinya meski keadaan hidupnya sering tidak sesuai dengan ekspektasinya. Sampai pada nanti waktunya, seseorang itu bisa merasakan ternyata ritme hidup ini sudah seimbang saja dengan apa yang Allah takdirkan. Banyak orang ya yang kadang-kadang mengatakan, Ustadz, saya ini orang tua saya di kampung hanya tamat SD, tak pandai dia menyekolahkan saya. Tapi alhamdulillah saya sudah bisa sarjana. Dia suka lupa bahwa hal-hal yang kelihatan tidak produktif, orang tuanya kelihatan tidak produktif, tidak pandai menyekolahkannya, tidak memiliki biaya untuk menyekolahkannya. Justru energi lainnya yang Allah hadirkan adalah ad-doa, doa. Allah jadikan doa secara rahasia yang selalu saja disematkan oleh orang tuanya yang kelihatan tidak produktif tadi, justru membuat perjalanan hidup kita atau orang yang sedang mengalami masalah itu terkesan dimudahkan. Saya bilang terkesan dimudahkan karena dia juga akan melewati yang rumit. Saya, Ustadz, kalau bukan jualan jange, saya tidak akan mungkin bisa sekolah. Oh iya, jualan jange yang Anda kerjakan itu wasilahnya karena Allah sudah memberikan kekuatan, kemudahan kepada diri kita untuk melewatinya. Jangan mau jadi orang gelisah. Mudah-mudahan Allah menolong. Kita ikuti pada segmen berikutnya. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, jika kita ingin keluar dari kecemasan dan kegelisahan yang terus-menerus, hindari kefasikan. Karena fasik ini juga menjadi potensi yang hadir di dalam diri kita. Orang-orang fasik ini, atau fasik itu mungkin kita definisikan sebagai orang yang sudah sampai kepadanya ilmu, sampai kepadanya dakwah, tapi dia cenderung meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kefasikan ini hadir sebab kita masih belum berhasil mengikat diri kita untuk bergantung kepada perintah Allah itu. Masih sangat kalkulatif. Kita sering tak disengaja berhitung-hitung kepada urusan apa yang sedang Allah saji dalam hidup kita. Kita kadang-kadang secara imajiner mengatakan, ya saya orang taat tapi hidup saya begini-begini aja. Saya ketemu sama orang yang tidak taat tapi hidupnya kelihatan sangat mewah. Jadi secara kalkulatif kita sering berhitung-hitung sehingga akhirnya kita ini tak disangka-sangka merancang kefasikan kita. Orang-orang yang sudah mulai terjebak dengan penyakit kefasikan itu, maka dia akan cenderung sangat bergantung kepada dirinya sendiri. Bila dia mampu, dia akan merasa sangat punya power. Tapi bila dia tidak berhasil, maka dia akan sangat susah.
disinilah kecemasan itu muncul, disinilah rasa gelisah itu muncul, sehingga akhirnya orang-orang yang seperti ini punya potensi mendapati juga penyakit secara jasmaninya. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah, maka rancanglah diri sebagai orang yang tidak meninggalkan perintah Allah. Ini menjadi komitmen ketauhidan yang sebenarnya tidak bisa kita hilangkan. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub yang ada di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 itu menjadi nilai dasar untuk kita berhasil meyakini bila tidak ingkar kepada jalan Allah, maka semua kemudahan secara unpredictable, boleh saja tidak kausalitas hadirnya kepada diri kita, Allah beri kekuatan. Ada orang begitu dia bekerja sumpek, tapi begitu pulang ke rumah dibuat Allah, dihadirkan Allah, anak, istri, suami, keluarga justru menjemput dalam kesenangan. Sehingga akhirnya dia merasa bahwa setiap pulang ke rumah penuh dengan kegembiraan. Ada orang suasana setiap hidupnya menjadi sangat membuat dia sulit. Tapi Allah buat tetangga, jiran dan keluarga menjadi orang yang sangat menyejukkan. Boleh-boleh saja. Kita boleh saja mau fokus bergantung kepada satu hal, tapi justru Allah beri tempat lain yang justru menyejukkan dan menenangkan hati kita semua. Maka tidak boleh pernah merasa sepele kepada apapun keadaan yang sedang hadir kepada diri kita. Jangan-jangan hal-hal yang kita tidak pernah hitung kehadirannya justru sangat sensitif memperbaiki nilai keimanan dan ketenangan kita dalam hidup ini. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah, maka Ramadan ini ekspektasi dari kehidupan orang-orang beriman adalah mencegah kegelisahan yang sangat panjang durasinya. Orang-orang gelisah itu adalah cerminan dari orang-orang yang tidak pandai meyakini takdir, qada dan qadarnya Allah berlaku dalam setiap segmen hidup kita. Mulai dari cara, mulai dari hasil, sampai kepada tujuan yang paling ujung. Ini sampai beranalogi kita misalnya ngomong ya. Ada orang bilang begini, dia dengar berita bahwa istrinya hamil. Nah, lalu dia stres. Lalu temannya tanya, Anda kenapa stres? Istri Anda hamil. Banyak orang yang istrinya tidak hamil-hamil dia stres. Anda istri hamil tapi stres. Terus dia bilang, bagaimana nanti kalau anak saya lahir? Kalau dia kuliah bagaimana? Dari mana uangnya? Lalu temannya bilang, anakmu belum lahir, istrimu masih panjang lagi hamil. Sudah kau pikir yang tidak-tidak. Nah, ini bentuk dari orang-orang yang gelisah yang durasinya sangat panjang. Kenapa? Karena di awal tadi kita sebut bahwa kurang kebergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau mau dilihat secara makro, tidak ada seorang manusia pun, bahkan binatang melata sekalipun, yang tidak dijamin Allah rezekinya. Apakah seorang manusia bisa merusak rezeki orang lain? Tidak bisa. Apakah seorang manusia bisa mengganggu rezeki orang lain? Juga tidak bisa. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bahkan binatang melata sekalipun Allah sudah jamin rezekinya. Maka kita jangan pernah khawatir kepada sesuatu yang kesannya membuat kita sulit, yang kesannya membuat kita ribet, karena memang secara rahasia Allah sudah gantungkan rezekinya, boleh saja melalui kita. Ya, seorang ayah bilang, jangan terlalu rakus minum susu, nanti ayah capek cari uangnya. Oh tidak, sesungguhnya mau anaknya pun banyak minum susu, kalau memang itu sudah rezeki yang harus dikeluarkan dari kantong ayahnya, Allah akan berikan kecukupan dan kemampuan ayahnya untuk mencari uangnya, bisa membeli susunya. Boleh dengan cara yang sangat beragam. Pemirsa Harmoni Ramadan, inilah kekuatan keimanan itu. Makanya jika ditanya, apa perbedaan yang paling sensitif antara orang mukmin dengan orang yang mungkin keimanannya masih sangat kecil ya? Maka jawabannya, orang beriman sesulit apapun perjalanan hidup yang dia lewati, dia tahu tempat kembalinya, dan tempat kembali yang paling utuh itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan alasan itulah dia menjadi lebih tenang, tidak cemas, tidak was-was, tidak khawatir, sehingga membuat dirinya meyakini apapun bagaimanapun Allah merancang semuanya sampai dengan sempurna. Ramadan 1 bulan penuh kita berpuasa, harus
bisa membentuk karakter ketenangan di dalam diri kita. Tidak boleh Ramadan ini justru membuat kita lebih khawatir. Hilangkan sifat-sifat konsumtif yang terlalu dominan. Hilangkan sifat-sifat yang kalkulatif terlalu tinggi. Kita jalani, kita lewati dengan penuh usaha yang sangat maksimal. Manusia itu fitrahnya adalah berusaha. Tidak boleh tidak berusaha. Tidak boleh tidak berikhtiar. Tapi jalankan ikhtiar dan usaha itu dengan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah letak akhirnya kita akan terhindar dari penyakit cemas dan penyakit gelisah yang berlebih-lebih. Yang terakhir dari kekuatan ini adalah bahwa orang-orang yang gelisah dan cemas itu harus pandai merancang taubat sebagai miniatur perjalanan hidupnya. Saya sebut miniatur karena manusia sering saja tidak pandai merasa bersalah atas dosanya. Dia selalu saja punya alasan kenapa dia harus melakukan dosa itu. Karena orang-orang yang cenderung bertaubat kepada Allah biasanya hatinya jauh lebih bersih. Ya, orang yang beristighfar, orang yang memohon ampun kepada Allah, dia minta perlindungan kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan kepada dirinya. Kalau Allah tidak membackup dirinya dalam perjalanan hidup ini, pasti akan ada yang salah, akan ada yang tidak baik dan tercela dalam hidup ini. Makanya ada satu doa yang cukup bagus ya, dan doa ini diucapkan Nabi Adam ketika Nabi Adam diturunkan ke muka bumi. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, kami sudah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami, maka kami cenderung akan menjadi orang yang rugi. Rabbana zolamna anfusana, ini maknanya adalah pengakuan yang Allah berikan kepada kita. Bila kita sudah mengakui, maka Allah kuatkan pengakuan itu sebagai cara kita mampu membersihkan hati dan diri kita. Wa illam taghfir lana, dan jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, maka keampunan itu menjadi tujuan. Orang yang banyak amal, banyak dosa belum tentu masuk surga. Orang yang sedikit amal, banyak dosa, mungkin dia akan masuk neraka dahulu. Tapi orang yang tidak banyak amal, tapi dosanya juga diampuni oleh Allah, insya Allah ini orang yang akan berada pada surganya Allah. Maka keampunan Allah ini menjadi salah satu cara menghilangkan kegelisahan yang berkepanjangan dari diri kita. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ikhtiar yang paling tinggi derajatnya kecuali ikhtiar yang dirancang hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yakini bahwa kita sudah selesai semua urusan tentang apakah ini baik, apakah itu buruk, sudah selesai. Tapi kita harus pandai memperbaiki yang jelek dan kita harus pandai mempertahankan yang baik. Mudah-mudahan manfaat dan Allah beri kita perlindungan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.